Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kuliah pengantar ya teman-teman. Saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih mata kuliah dokumentasi arsitektural. Karena minggu lalu kita berhalangan, jadi minggu lalu kita ada tugas ya. Nanti saya akan review sedikit tugas-tugas kalian. Mostly udah cukup bagus, tapi ada beberapa yang perlu saya jelaskan dan perlu saya review sehingga nanti untuk tugas ke depan bisa lebih baik lagi gitu. Oke, saya izin share screen ya. Ya, oke, kalau mau direkam boleh. Oke, saya minta maaf ya, saya agak batuk. Jadi nanti kalau agak batuk-batuk cukup lama, tolong dipahami. Karena saya udah beberapa hari batuk dan nggak sembuh-sembuh. Jadi nanti kalau misalkan batuk-batuk bisa dipahami, dimengerti ya. Oke, kita mulai ya. Nanti kalau misalnya putus-putus atau misalnya nggak jelas, nanti bisa chat ya, atau langsung ngomong aja, Bu, putus-putus gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya, kuliah pengantar dokumentasi arsitektural. Oke, mata kuliah dokumentasi arsitektural nih, kalian mungkin bertanya-tanya ini apa? Ini mata kuliah yang baru sebenarnya di kurikulum kita, karena kurikulum kita baru ya, baru 1 tahun ini implementasikan. Jadi saya juga masih mencari formula terbaik bagaimana caranya supaya bisa mengantarkan perkuliahan ini untuk bisa mendukung perkuliahan-perkuliahan yang lain ya. Jadi dokumentasi arsitektural ini ada sebenarnya untuk mendukung mata kuliah kalian yang lain nanti di semester depan, itu di semester 6, semester 7, semester 8 itu di TIA gitu ya. Oke, ini mayoritas semester berapa ya? Angkatan 2020 ya, berarti semester 5 ya? Semester 5 ya kalau nggak salah. Oke, kalau misalnya belum kenal saya, nama saya Dila, bisa dipanggil Bu Dila. Dulu misalnya kita belum pernah ketemu di studio perancangan 1 ataupun 2, kita ketemu di ya mata kuliah dokumentasi arsitektural, dan mungkin nanti di semester depan SP maupun KP ataupun kalian kalau mau ngambil TA pasti akan ketemu saya. Kita belum ketemu secara langsung, jadi hari ini kita online dulu ya, karena kita kuliah pengantar supaya informasinya satu arah. Informasinya satu untuk semua, bisa terdistribusikan dengan jelas gitu. Jadi kita kuliah online dulu. Plus karena saya juga sedang batuk-batuk ya. Oke, kita lanjut ya. Mata kuliah dokumentasi arsitektural, jadi akan mempelajari terkait dengan visualisasi desain arsitektur dalam fotografi, videografi, dan animasi yang memiliki konten informasi, apresiasi, promosi yang sesuai dengan kaidah-kaidah etika dan moral. Jadi nanti kita akan belajar bentuk-bentuk fotografi, kemudian videografi, kemudian animasi, nanti kalau waktunya cukup ya. Yang harapannya nanti hasil dari visualisasi yang kalian pelajari di dokumentasi arsitektural ini bisa mendukung nantinya mata kuliah yang lain ya, baik itu studio perancangan, kemudian mata kuliah seminar penelitian, kemudian nanti KP, kemudian nanti survei, kemudian nanti tugas akhir gitu. Jadi nanti akan belajar bagaimana kita mendokumentasikan gitu bentuk-bentuk karya arsitektur, baik itu bangunan, suasana, manusia, gitu, kawasan, dan sebagainya. Oke, kemudian terkait dengan tujuannya, yang pertama, tujuan pembelajaran mata kuliah dokumentasi arsitektural ini adalah yang pertama, mengapresiasi tentunya karya arsitektur dalam bentuk bangunan, kemudian kawasan, kegiatan, dan tempat ataupun lain-lainnya. Jadi kita fokusnya adalah untuk mengapresiasi itu dalam bentuk tadi ya, fotografi, videografi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah mengasah skill komunikasi, mengkomunikasikan gagasan hasil karya arsitektur dalam bentuk foto, video, dan animasi, dan produk
pendukung lainnya. Produk pendukung lainnya itu apa? Misalnya poster, kemudian pamflet, kemudian mungkin buku, dan lain-lain gitu yang bisa merepresentasikan itu. Oke, yang ketiga adalah merespon kemajuan zaman dan kebutuhan pasar tentunya. Karena sekarang yang namanya fotografi, video, itu kan suatu skill yang dia eksklusif ya, jadi semua orang itu bisa mempelajari itu karena semakin banyak media sosial, kemudian internet itu yang memang bersinggungan dengan itu gitu. Jadi kita hal-hal semacam ini, skill semacam ini bisa kita dapatkan di mana aja sehingga pada perkuliahan ini kita ingin lebih bisa mengembangkan begitu ya supaya nanti untuk perkuliahan mata kuliah yang lain, untuk pembelajaran yang lain kita udah siap gitu. Oke, selanjutnya ya untuk capaian pembelajaran, yang pertama adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan jenis dan peran dokumentasi dalam memvisualisasikan desain arsitektur secara informatif dan apresiatif tadi ya dalam bentuk fotografi, videografi, dan animasi. Nah, kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mengorganisasikan dokumentasi arsitektural sesuai dengan pengetahuan seni dan sosial budaya. Jadi kita akan melihat konteks ya nanti di mana bangunan itu berada, kegiatan itu dilakukan. Jadi kita melihat konteks itu, seni dan sosial budaya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu merekomendasikan jenis dokumentasi yang tepat sesuai dengan tujuan visualisasi desain arsitektur. Itu apakah nanti yang cocok fotografi atau dalam bentuk poster dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya mahasiswa mampu menerapkan etika-etika dalam mendokumentasikan karya arsitektur dalam bentuk fotografi, videografi, dan animasi. Jadi dalam kita mendokumentasikan apapun itu, kita perlu menerapkan etika-etika ya, ada etikanya gitu. Kalau misalnya foto orang dengan dia itu hanya sedikit orang itu, nah alangkah baiknya kalau kita meminta izin dulu gitu, ketika kita memfoto bangunan yang memang ada protokol perizinannya ya kita menuruti itu, birokrasinya kita turuti ya. Jadi ada etika-etikanya gitu. Ataupun misalnya ada kita memfoto sesuatu suatu tempat itu misalnya, kemudian ada orang yang tidak sengaja kita foto di situ, keberatan minta dihapus ya kita harus hapus, kita harus menghormati ya gitu. Jadi ada etikanya. Kemudian selanjutnya mahasiswa mampu menganalisis dokumentasi arsitektur berbasis nilai-nilai keislaman yang berkemajuan. Jadi maksudnya di sini kita juga bisa nanti mengkritisi ya apakah suatu karya itu nilai-nilai keislamannya seperti apa. Oke. Sekarang saya mau lempar pertanyaan ke kalian. Apa sih pentingnya visualisasi desain dalam bentuk fotografi, videografi, dan animasi? Menurut kalian apa? Ada hal yang penting nggak di situ yang bisa kita ambil gitu? Pentingnya apa kalau zaman sekarang kita memvisualisasikan suatu desain itu dalam bentuk fotografi, videografi, dan animasi? Ayo. Oke, nama? Oke. Ubay. Oke, Ubay. Oke, iya. Oke, ya jadi lebih bisa atau memberikan informasi yang jauh lebih komprehensif ya dari suatu desain dengan kita memberikan bentuk-bentuk yang lain gitu, misalnya fotografi, videografi, animasi itu. Jadi harapannya memang seperti itu ya, kita bisa memberikan suatu konsep itu utuh dan informasi yang ingin kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan jelas gitu. Ada pendapat lain nggak selain pendapatnya Ubay? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Oke,
Oke, jadi ada selain tadi yang sudah Ubay sebutkan, ini kita bisa membreakdown menjadi 3. Yang pertama untuk dokumentasi ya, dokumentasi misalnya kita bisa melihat bangunan-bangunan di Indonesia itu dari yang tradisional zaman dulu ya, kemudian tak berkembang 10 tahun kemudian seperti apa, kemudian 20 tahun kemudian seperti apa. Nah, itu karena ada dokumentasi. Ada foto ya, ada foto yang merekam itu. Karena zaman dulu belum ada video gitu. Jadi adanya foto, nah foto-foto itu merangkum. Oke, bisa kita lanjutkan, Andi. Ya, dokumentasi. Kita lanjutkan ya. Tolong bisa di-mute Mbak Claudia ya. 3 ruang tuh. Ini kan e-sport. Oke, kita lanjutin. Oke, lanjutkan ya. Tadi dokumentasi kita jadi bisa melihat bagaimana perkembangan bangunan-bangunan ataupun kebudayaan itu berkembang gitu. Kemudian dan hal-hal yang lain gitu. Karena adanya dokumentasi atau kalau zaman dulu nggak ada video ya, adanya foto. Nah, foto itu merangkum semuanya dalam bentuk dokumentasi. Gitu. Jadi kita bisa tahu, kita bisa belajar sejarah dari situ, seperti apa. Mungkin kondisi suatu kota itu zaman sekarang dan dulu itu berbeda karena kita bisa melihat dari dokumentasi sejarah yang dulunya ada gitu. Nah, kalau misalnya bayangkan kalau nggak ada foto di situ, kita nggak akan bisa membayangkan, oh zaman dulu tuh ternyata bangunan-bangunan kita tuh nggak semaju sekarang gitu. Kota yang sekarang kita tinggali itu nggak sepadat sekarang. Kita nggak akan pernah tahu kepadatannya seperti apa kalau nggak ada dokumentasi itu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan apresiasi. Jadi seiring berjalannya waktu orang tuh ini ya bisa mengapresiasi hasil karya orang lain karena dia suka mengapresiasi, dia memfoto itu, memvideokan sebagai bentuk apresiasi karena dia menikmati hasil seni, menikmati karya suatu bangunan itu, apapun ya, bangunan, patung, mungkin seni-seni yang lain gitu. Melalui dalam bentuk bisa videografi, bisa fotografi, bisa juga mungkin animasi kalau itu desain ya. Gitu. Yang ketiga yang nggak kalah penting, visualisasi desain itu penting untuk promosi untuk mendapatkan klien, kemudian untuk bisa mengajak orang lain itu datang ke suatu tempat. Nah, itu kan butuh satu media ya. Salah satunya menggunakan fotografi, menggunakan videografi, maupun animasi gitu supaya kita bisa mempromosikan suatu tempat, suatu karya, bahkan mungkin suatu pekerjaan. Kita sebagai seorang arsitek nantinya kita butuh media untuk promosi itu supaya kita dikenal, supaya karya kita itu bisa dinikmati orang lain gitu. Jadi 3 aspek itu atau 3 hal itu ya yang penting. Dokumentasi, apresiasi, promosi tadi selain juga tadi kita ketika kita menggunakan fotografi, kemudian videografi maupun animasi untuk memvisualisasikan desain karya arsitektural ya, itu bisa mendeliver atau kita bisa menyampaikan pesan maupun konsep yang sebenarnya kita rencanakan dalam suatu desain itu ke klien atau ke orang lain dengan lebih jelas sehingga orang lain bisa memvisualisasikan itu ke pikiran, jadi ada bayangan gitu. Bayangkan kalau nggak ada itu kita hanya ngomong aja, nggak semua orang bisa mudah memahami itu. Kalau misalnya ada fotografi, ada videografi, ada animasinya, orang lain akan lebih mudah untuk membayangkan, untuk memvisualisasikannya. Gitu teman-teman ya. Jadi ada 3 hal penting ini ya yang perlu kita pahami. Oke, kemudian lanjut ya, fotografi dan videografi arsitektur biasanya dipakai untuk apa aja sih? Ada 4 yang saya, mungkin ada lebih dari ini ya, tapi yang akan saya diskusikan ini 4 ini. Yang pertama untuk survei. Untuk survei kalian kalau misalkan contohnya di mata kuliah studio perancangan ya, ketika kita ingin mendesain, pasti kan kita harus survei kan. Nah, data-data yang kita dapat dari survei itu kan nggak hanya data tulisan, tapi akan lebih bagus kalau ada pendukung fotonya, ada mungkin kalau diperlukan ada videonya gitu, supaya kita bisa mempelajari lagi dan ada dokumentasinya yang bisa kita tampilkan secara visual. Jadi datanya itu lebih lengkap gitu. Nah, survei itu nggak hanya survei
ini ya terkait dengan bangunan ya, bisa landscape, bisa rural, bisa urban, atau mungkin survei-survei yang lain gitu, tergantung tujuannya apa. Gitu. Jadi foto dan videografi pun kita juga harus lihat konteksnya, kita tujuannya mau apa. Gitu. Kemudian yang kedua, apresiasi ya terhadap bangunan. Tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi apresiasi itu dalam bentuknya, dalam komposisinya, detailnya, teksturnya seperti apa. Makanya kalau kalian lihat di beberapa majalah ataupun di Pinterest ataupun di website-website yang lain itu bentuk-bentuk foto tuh macam-macam gitu. Kalau kita mendokumentasikan suatu bangunan ya, itu. Kalau foto di samping ini dia mendokumentasikan detailnya gitu. Bagaimana suatu masa itu dia punya detail yang ada yang menjorok ke depan, ada yang dia tuh rata gitu, ada yang cekungan-cekungan gitu, ada yang lubang-lubang gitu. Nah, dia memfoto atau dia memframing detailnya, detail suatu bangunan gitu. Oke, yang ketiga adalah dokumentasi ya, dokumentasi dalam bentuk desain, material, situasi saat foto itu diambil seperti tadi yang saya jelaskan ya, atau time lapse. Time lapse itu bisa juga fotonya atau videografinya. Videonya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang kan banyak kan misalnya dalam proses membangun gitu dari awal lahan itu konstruksinya dibuat, kemudian dia dibangun oleh tukang dan ahli-ahli yang lain gitu, konstruksi dan sebagainya, kemudian sampai bangunan itu tuh jadi gitu, ada time lapse-nya gitu. Oke, kemudian drone juga bisa dipakai selain untuk memfoto suatu kawasan, dia juga bisa dipakai untuk pengukuran ya, untuk dokumentasi pengukuran. Oke, kemudian selanjutnya promosi ataupun marketing ya, untuk bangunan publik maupun bangunan komersial maupun desain ataupun mungkin kawasan yang suatu owner atau suatu komunitas itu ingin orang lain atau komunitas lain itu datang gitu. Jadi promosi maupun marketing untuk membranding suatu bangunan ataupun kawasan itu supaya orang lain tuh bisa datang melalui apa ya, salah satunya memvisualisasikan gitu dalam bentuk foto, video, animasi, dan sebagainya. Oke, untuk video animasi arsitektur ya biasanya kita pakai kalau di mata kuliah lain yang mendukung ini adalah studio perancangan. Studio perancangan, baik studio perancangan 5, 6, 7, sampai nanti studio tugas akhir. Jadi kalian harus membuat nantinya video animasi arsitektur untuk bisa memvisualisasikan desain kalian dengan lebih menyeluruh. Karena biasanya nanti di stupa lanjut bangunannya itu bukan bangunan kecil lagi, tapi bangunannya sudah bangunan yang besar, dan ketika kita mendesain itu kita ada satu aspek yang harus kita pertimbangkan gitu, aspek lingkungannya seperti apa gitu. Nah, itu butuh video animasi untuk bisa mendukung itu, untuk meng-capture itu. Bagaimana keintegrasian suatu bangunan yang kita desain itu terhadap lingkungan sekitarnya. Kayak gitu. Oke, teman-teman, sampai sekarang ada hal yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke penugasan selama 1 semester? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Sebentar. Oke, nanti di fotografi, terkait dengan fotografi, videografi, dan animasi, nanti kita akan belajar terkait dengan teorinya dan teknik dasarnya, kemudian konsep visualisasi yang akan kita bahas sesuai dengan tujuan, dan kemudian juga terkait dengan kritik terhadap suatu foto atau review ya. Biasanya saya sebutnya review. Kemudian media pembelajaran dan penugasan akan disesuaikan dengan kemampuan kalian. Jadi sarana apa yang kalian punya ya dipakai itu aja gitu. Kalau misalnya kalian punya kamera it's good, tapi kalau misalkan enggak, kalian bisa pinjam di lab arsitektur. Kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa kalau pakai handphone. Handphone zaman sekarang kan udah bagus-bagus gitu, jadi nggak ada masalah gitu. Nanti kita akan belajar terkait teori fotografinya itu seperti apa. Hal yang harus kalian munculkan dalam foto itu apa, sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai ya. Karena foto itu yang ingin kita ambil itu ya harus sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Nggak cuma hanya karena estetik ya. Itu kalau biasanya
foto itu diambil karena estetik, biasanya itu untuk apresiasi. Tapi kalau nanti kita ada tujuan tertentu yang ingin kita ambil, ya berarti foto itu harus sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Belum tentu nanti estetik. Sebentar, saya mau mute dulu ya. Oke, teman-teman, terkait dengan penugasan. Terkait dengan penugasan, mungkin nanti akan ada tugas mingguan, tapi nggak setiap minggu ada tugas. Akan ada tugas mingguan yang nanti sifatnya individu, jadi harus dikerjakan individu. Kemudian ada tugas yang itu project ya, project untuk UTS dan UAS gitu. Jadi project ini bisa kalian kerjakan selama beberapa periode. Jadi kalian akan punya waktu yang cukup banyak untuk mengerjakan ini, dan ketika UTS atau UAS nanti tinggal mengumpulkan aja gitu. Dan tentu saja nanti ada konsultasi ya terkait dengan proyek ini. Jadi nanti kita tidak setiap minggu perkuliahan teori seperti ini, tapi tetap akan ada perkuliahan secara teori. Kalau misalnya perlu untuk Zoom meeting, kita akan Zoom meeting, tapi kalau misalnya saya merasa perlu untuk ketemu di kelas dan di split 2 kelas, saya akan informasikan gitu ya, karena di beberapa teori nggak bisa kita pakai Zoom gitu. Oke, saya masuk ke penugasan dulu ya. Nah, tadi tugas mingguan sifatnya individu, kemudian tema project itu kalian nanti membranding suatu kawasan sesuai dengan potensinya ya, supaya nantinya bisa menjadi satu produk peta kawasan, kemudian poster promosi kawasan, kemudian buku saku promosi kawasan. Itu untuk proyek UTS dan akan dikerjakan kelompok ya, kelompok. Jadi jangan khawatir akan ini terlalu berat, enggak, ini karena dikerjakan kelompok. Jadi sudah dihitung bebannya. Jadi pasti nanti kalian mendapat porsi yang rata gitu antar individu dalam satu kelompok. Nah, kemudian untuk proyek UAS kalian membuat video promosi sesuai dengan kreativitas kalian. Formatnya bebas, bisa format TikTok, bisa format mungkin video selama 5 menit gitu, atau mungkin format interview dan sebagainya. Jadi untuk video itu nanti bebas dan akan kita bicarakan nanti ya setelah mendekati UAS gitu. Jadi nanti kita akan memberikan suatu project, nanti lokasinya akan kita tentukan, tapi saya masih mencari ya beberapa lokasinya, baru dapat satu, dan nanti akan kita bagikan lokasinya di mana. Kemudian satu kelompok itu terdiri dari 9 sampai 10 mahasiswa, boleh campur antara kelas A dan B, tapi nanti di mungkin perkelompokan itu nanti diberi keterangan aja, yang kelas A yang mana, yang kelas B yang mana gitu. Jadi biar saya tahu. Gitu. Kemudian untuk sistem perkuliahannya, nanti kita akan kuliah teori ya, membahas tentang bagaimana sih teori-teori dan teknik dasar untuk pengambilan gambar, video, apa aja yang perlu kalian pahami, itu nanti akan tetap ada kuliah, bisa nanti Zoom meeting maupun kita akan kuliah langsung di kelas. Kemudian nanti ada survei lapangan di lokasi yang akan kalian pakai untuk project marketing place ya. Kemudian nanti ada konsultasi project dan itu terjadwal gitu. Jadi nanti konsultasinya mungkin per 2 atau 3 kelompok gitu. Jadi 1 minggu mungkin nanti kita ada beberapa hari selain hari Kamis ya yang untuk kuliah. Jadi mungkin akan kita alokasikan hari yang lain, nanti harinya akan kita bahas supaya nggak tempuk dengan perkuliahan kalian yang lain gitu untuk konsultasi gitu. Jadi akan tetap ada konsultasi untuk membahas proyek ini gitu. Oke, sebelum saya masuk ke review, ada yang ingin didiskusikan? Silahkan bisa ketik di kolom chat ataupun bisa langsung
raise hand atau langsung ngomong juga nggak apa-apa. Oke, teman-teman nggak ada, cukup jelas ya terkait dengan penugasan dan proyeknya. Nanti detail proyeknya akan saya umumkan mungkin nanti di pertemuan keempat. Ini kita di pertemuan kedua ya, di minggu kedua maksudnya. Berarti nanti di 2 minggu lagi akan saya umumkan penugasannya apa. Oke, kalau gitu kita masuk ke review ya, ke review tugas 1. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya gitu. Yang pertama, pahami tema yang diberikan. Tema yang kemarin itu kan ruang publik ya, ruang publik gitu. Jadi kenapa harus memahami tema? Karena kalau kita tahu tema yang ingin kita angkat itu apa, berarti informasi yang ingin disampaikan itu harus menyesuaikan tema yang kita angkat gitu. Tuh. Itu ya, itu kuncinya dulu, 2. Nah, kemudian yang ketiga, perhatikan waktu pengambilan foto. Jadi kemarin saya ini yang memberikan guideline ya, di foto jam berapa sampai jam berapa gitu. Tapi sebenarnya kunci untuk membuat foto atau mengcapture satu foto yang bagus itu adalah cahaya ya. Cahaya itu jadi kunci penting itu. Nah, kadang-kadang tapi walaupun kita kemarin kalau nggak salah kan saya memberikan guideline waktu tuh jam 7 sampai jam 4 sore gitu. Nah, tapi kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu kondisi matahari itu tidak secerah itu gitu. Jadi mengakibatkan foto yang diambil itu kurang maksimal gitu. Jadi nanti masukannya adalah ketika kita ambil foto gitu pastikan bahwa cahaya alami itu bagus. Cahaya alami itu bagus. Kalau misalkan mendung gitu mungkin ditunda dulu gitu. Mungkin besoknya gitu atau nunggu sampai mataharinya itu cerah gitu supaya nanti hasil fotonya itu maksimal. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan angle pengambilan gitu. Angle pengambilan gambar gitu. Kalau misal kadang-kadang angle yang dipakai itu tidak bisa menginformasikan keseluruhan gambar yang difoto gitu. Jadi membuat informasi yang kita dapat dari foto itu tuh kurang. Jadi pengambilan dalam hal angle ini tuh penting untuk bisa dipahami ya. Nah, kemudian nomor 5 adalah sesuaikan dengan frame gitu. Nah, kadang-kadang kalau yang saya lihat ya, beberapa dari kalian itu memfoto itu full gitu loh. Jadi katakanlah satu frame itu, satu foto tuh kalian penuh gitu. Jadi seharusnya ada beberapa space kosong yang harusnya diberikan gitu di suatu frame. Jadi nggak full itu objek gitu. Nah, nanti akan saya berikan contohnya. Saya izin share screen ya. Nanti akan saya tampilkan, tapi nggak semua ya, karena kalian banyak banget. Jadi saya tampilkan beberapa. Saya tampilkan beberapa yang tadi saya review. Oke. Bentar. Kayaknya ada yang kehapus.
Oke, ini salah satu foto, saya nggak nyebutin nama ya. Ini karena nggak ada. Oke, SPBU itu, oke ini ruang publik ya, memang ruang publik. Tapi ketika mengambil gambar, ini menurut saya, yang mau kita tampilkan kan bangunan publiknya. SPBU-nya harusnya jauh lebih kita highlight dong ya, harus kita tampilkan supaya itu terlihat memang SPBU gitu. Nah, sehingga mungkin bisa cari spot yang lain untuk memfoto supaya mobilnya ini nggak kelihatan. Bentar. Nah, supaya mobilnya itu nggak kelihatan. Kalau ngambil gambarnya di sini, parkirnya ini tuh kelihatan banget gitu. Jadi SPBU-nya jadi ketutup. Jadi kita nggak fokus lagi untuk lihat itu. Gitu. Padahal kalau kita bisa ambil angle yang lain, mungkin informasi di SPBU dengan komposisi gambar yang lebih proporsional itu bisa jadi tercapai gitu. Kalau ini jadi kurang tercapai gitu. Itu aja. Terus mungkin format pengambilannya bukan portrait ya. Jadi mungkin bisa di horizontal aja gitu. Ini untuk semuanya ya. Jadi kalau ngambil gambar, saran saya kalau ngambil gambar itu jangan cuma satu kali gitu, tapi beberapa kali pakai mungkin angle yang berbeda gitu. Kemudian dicoba-coba portrait, kemudian horizontal dan sebagainya gitu. Jadi nanti kita bisa sense of art-nya kita tuh bisa terasah gitu. Mana sih yang bagus gitu. Mana sih yang fokus gitu. Itu fokus itu juga penting ya. Jadi kita cek fokusnya itu udah benar atau belum gitu. Oke. Dan yang lain ya. Ini ada beberapa kesalahan yang bukan kesalahan sih, kurang tepat gitu ya. Tuh. Oke, kemudian ini ya, ini keraton. Ini sebenarnya bagus gitu, tapi cek lagi komposisi gambarnya ya. Ini tuh sebenarnya dia bisa kita ngambil tuh lebih lurus gitu. Sebentar. Lebih lurus gitu yang ini. Tapi dia terfotonya tuh miring gitu, karena mungkin kameranya tuh megangnya agak miring gitu. Jadi mungkin nanti kalau kita foto itu dicek kembali gitu. Padahal ini bisa jadi foto yang bagus sebetulnya. Oke, kita kalau pakai Anon itu harus dihapus-hapus gitu deh. Oke, kemudian ini ya, ini oke, ini cukup bagus. Dia agak gloomy aja, apa namanya gitu. Tapi ada foto yang modelan seperti ini sih, ada agak gloomy gitu. Dan ini terbantu dengan ini ya, ada pasarnya tuh terlihat gitu judulnya. Jadi orang ketika foto ini ditampilkan, walaupun dia bukan orang Solo gitu, dia jadi tahu oh ini tuh pasar gitu. Jadi tema yang kita tentukan itu tema yang memang kita tentukan tadi kelihatan gitu. Oh ya ini memang bangunan publik gitu. Kadang-kadang ada beberapa foto yang temanya apa, tapi ketika kita ngelihat fotonya kok nggak tergambar tema itu gitu. Oke, terus ini ya, ini Pasar Kliwon. Ini sebenarnya dari sisi pencahayaan oke, bagus ya, cerah. Nah, tapi kan kan ini motretnya apa? Oke, judulnya dia dijudulin sitting group ya. Oke, kalau sitting group berarti mungkin cara pengambilan gambarnya mungkin bisa agak mundur sedikit gitu, kemudian kameranya agak ke bawah gitu. Jadi supaya sitting groupnya lebih ter-highlight gitu. Kalau ini yang lebih ke highlight itu dia nggak fokus gitu antara Pasar Klewer ini gitu. Ini menurut saya gitu. Kemudian kalau ini itu yang bagus sih, jadi dia seimbang ya, kanan dan kiri seimbang. Ada kalau di fotografi itu ada beberapa teori yang bisa kita pakai kalau kita mau ambil gambar itu. Salah satunya ini dia pakai
balance namanya. Jadi kanan dan kiri itu sama gitu. Nah, tapi kalau menurut saya supaya dia tidak terlalu ngezoom gitu, mungkin bisa mundur sedikit 1-2 langkah aja, kemudian baru difoto gitu. Ini bagus, yang atas tuh udah ada ruang kosong, yang bawah ada sedikit ruang kosong gitu, tapi mungkin akan lebih bagus lagi gitu kalau misalkan fotonya lebih mundur sedikit gitu. Oke, kemudian ini Gors retake ya. Diambilnya jam 3. Jam 3 itu tapi nah, saya memperkirakan ya kalau di dalam ruangan ini tuh nggak, cahayanya masih kurang gitu kalau pakai kamera ini untuk foto. Jadi dia agak kurang fokus hasilnya. Nggak apa-apa sebenarnya, dia bisa jadi foto yang bagus kalau misalnya dia bukan portrait ya, jadi mungkin horizontal aja pengambilannya gitu. Terus masih agak mundur sedikit gitu, jadi semua tribun penontonnya yang ini bisa kelihatan, kemudian ini nggak kelihatan, kemudian lapangannya ini bisa kelihatan semua gitu, itu akan jadi keren sih gitu. Kemudian ini ya, ini satu. Ini sebenarnya fotonya bagus, tapi kalau kita ngelihat dari tema ruang publik ya, ruang publik itu kalau misalnya ini dari sisi kita, ya kita ngelihat foto ini dan familiar dengan gedung ini, mungkin, oh ya ini oke, bangunan publik. Tapi kalau misalnya orang lain yang dia nggak kuliah di UMS, misalnya orang lain yang dia ngelihat foto ini, belum tentu dia akan merepresentasikan kalau gitu, atau caranya supaya tema kita tuh bisa, atau foto kita tuh bisa merepresentasikan tema itu, kita bisa ambil spot foto itu yang ada kegiatan itu atau ada human, ada orang di situ, jadi terlihat bahwa oh itu memang ruang publik gitu, ada aspek pendukungnya gitu. Jadi nggak cuma bangunan gitu, ketika bangunan itu nggak ada tandanya ya gitu. Kalau tadi yang foto sebelumnya itu tanya pasar Klewer itu, pasar Klewer dan Pasar Gede tadi kan ada tulisannya ya, ada di fotonya itu bagian dari bangunannya itu ada tulisannya gitu. Jadi orang tuh mudah sekali melihat gitu, oh itu memang ruang publik gitu. Nah kalau ini belum tentu. Oke, ini Pasar Gede lagi ya. Oke, ini cukup bagus, jelas gitu. Kemudian mungkin kalau dari saya sama sih, ini mungkin agak mundur sedikit. Jadi space yang bawah ini lebih lebar sedikit gitu. Kalau ini kan dia proporsi antara yang bawah sama yang atas tuh gede banget gitu. Jadi mungkin bisa dimundurkan sedikit 1 langkah ke belakang ambil fotonya. Oke, kemudian ini kayaknya di auditorium ya. Di auditorium. Oke, ini sebenarnya ada di dalam ruangan, kemudian dia sedang mengikuti kegiatan gitu ya. Oke, ini sebenarnya sudah memfoto ruang gitu, tapi konsep meruangnya itu belum terlalu kelihatan gitu. Jadi kalau melihat foto ini lebih ngerasa kita di antara orang-orang itu lagi ngelihat Pak Yan menjelaskan. Ini nggak bisa dikecilin lagi, jadi kita nggak bisa lihat di atas gitu. Oke, kemudian foto yang selanjutnya ya. Oke, ini bagus fotonya, sudah merepresentasikan ruang publik gitu, tapi mungkin kalau saya sih supaya temanya lebih keangkat lagi gitu, mungkin foto waktu momen-momen orang lagi olahraga di sini gitu. Mungkin nggak harus rame gitu ya, tapi mungkin 1-2 orang yang dia melakukan aktivitas olahraga di sini. Nah, itu akan lebih merepresentasikan fotonya.
gitu. Oke, ini lokasi yang sama ya, tapi spotnya beda. Ini sama sih, jadi karena dia mengcapture salah satu sisi bangunan ya, jadi kan dia nggak kelihatan kalau ini tuh stadion. Kalau foto yang sebelumnya kan karena dia bentuknya melingkar gitu, orang sudah bisa yang merepresentasikan itu stadion gitu. Nah kalau ini karena mungkin nggak terlalu kelihatan, jadi kalau saran saya mungkin bisa mundur ke belakang 1-2 langkah gitu, kemudian sama sih, mungkin bisa ngambil waktu momen-momen orang olahraga gitu. Ini udah ada satu, mungkin bisa ada tambahan lagi gitu supaya bisa benar-benar meng-capture ini tuh ruang publik gitu. Oke, kemudian foto selanjutnya ya, ini sebenarnya fotonya bagus. Nah, tapi dia kurang bisa merepresentasikan bangunan publik gitu, karena kalau saya lihat ini lebih ke foto detail ya, foto detail bangunan gitu. Tapi bagus fotonya, pencahayaannya oke, warnanya pas gitu. Warnanya biru gitu, jadi bagus. Nah, tapi kurang bisa merepresentasikan secara langsung ya ketika kita lihat tema yang kita angkat. Karena kalau ngelihat ini, kalau memang orang Solo bisa ngelihat, oh ini Solo Madu gitu. Tapi kalau misalkan dia orang awam gitu, nah dia pasti masih bertanya-tanya ini apa gitu. Gitu. Kemudian ini ya, ini mungkin kalau saran dari saya akan jadi foto yang bagus kalau ngambil angle-nya nggak di sini, karena menurut saya objek yang bagus itu kita ngelihat dari perlantainya ini tuh sebenarnya objeknya tuh bagus gitu, apalagi kalau bisa capture ini ya tangganya ini. Nah jadi mungkin kita ngambil fotonya bukan dari sisi yang sini, tapi mungkin bisa ke sebelah ke kiri, ke sana, ke kiri yang sebelah sana. Jadi yang ini nih selling yang gede ini tuh nggak ganggu fotonya gitu. Kalau ini kan kita sebenarnya bisa memfoto ini ya dengan bagus gitu, tapi karena ada ini jadi terdistrak fotonya. Oke, kemudian ini tuh karena dia ini tuh terminal panggung, oh yang di Klaten itu ya. Oke, karena dia tuh gate ya, sebenarnya gate masuk keluar gitu. Mungkin ngambil fotonya kalau saran saya mungkin lebih ke horizontal aja. Horizontal, soalnya ini kan portrait ya. Horizontal terus kemudian bisa agak ke sisi kiri, kemudian mundur 3 langkahan gitu, supaya nanti gate-nya ini semuanya ke foto gitu, secara utuh objeknya. Kalau ini kan dia kepotong, sehingga informasi yang kita dapatkan tuh kurang gitu. Itu saran saya. Terus kameranya agak dikebawahin sedikit angle-nya. Oke, terus ini sebenarnya bagus ya. Cuman dia menurut saya kurang bisa merepresentasikan ruang publik gitu. Kenapa? Karena danau tuh kadang-kadang dia milik bukan dibuka untuk publik gitu. Kadang kolamnya mungkin dia private gitu. Jadi mungkin saran saya sama sih tadi ada aktivitas gitu yang mungkin yang ada di sini gitu supaya bisa merepresentasikan kalau ini ruang publik. Oke, kemudian ini BI. Saya nggak tahu BI itu kayaknya yang ini nggak boleh dimasukin, nggak boleh orang umum masuk deh. Coba nanti dicek kembali ya, apakah ini boleh. Nah, boleh nggak orang umum tuh masuk di sini, teman-teman? Ini bangunan pemerintahan. Nah, nanti saya diinfokan ya, boleh masuk atau enggak. Tapi kalau dari sisi foto, kalau angle fotonya gini, mungkin ini lebih ke detail gitu, dan pencahayaannya kurang ya, jadi kurang cerah gitu. Mungkin cari waktu di mana matahari itu bersinar dengan cerah, supaya foto yang dihasilkan juga lebih cerah. Oke, ini foto kawasan ya. Ini hampir sama seperti yang tangga tadi ya, yang saya komentarin. Ini mungkin fotonya bisa apa namanya?
horizontal aja. Kemudian ini kameranya mungkin badannya mungkin lebih ke depan, kemudian kameranya angle-nya ke atas gitu. Jadi kita bisa foto semua area yang ada di sini. Jadi nggak keganggu sama ceiling-nya yang ini. Di ceiling-nya ini agak sedikit mengganggu, karena nggak bisa ngelihat full kawasan yang ada di bawah, area yang ada di bawah gitu. Oke, ini sama ya, pasar Klewer. Ini nanti coba dicek, kalau misalkan foto cek kembali, ini kan agak miring nih. Nah, nanti dicek posisi kameranya. Ketika kita foto, better supaya dia bisa seimbang gitu, dicek kembali. Balance-nya. Kok kehapus tadi? Waduh. Oke, lanjut ke ini aja. Oke, ini kalau foto ini mungkin, kalau saran saya mungkin lebih maju lagi ya. Maju ke depan 3-4 langkah supaya ke capture ini. Karena ini kalau fotonya kayak gini, mungkin fokusnya akan ke sini, tapi ini terlalu kecil gitu. Terlalu kecil dan objek yang sisi kiri sama kanan tuh kepotong. Jadi ini juga nggak bisa fokus untuk melihat objek yang ini. Gitu. Jadi mungkin bisa maju ke depan beberapa langkah supaya objeknya bisa benar-benar terlihat. Oke, untuk ini, nah mungkin angle-nya juga diganti ya. Kalau misalkan foto kayak gini, mungkin fotonya bisa dari sisi yang sebelah kanan depan, supaya kelihatan bangkunya dengan lebih jelas. Terus bisa kelihatan tiang-tiangnya juga dengan lebih jelas. Kalau ini kan dari belakang, nggak terlalu jelas. Gitu, foto angle-nya. Oke, terus kayak yang ini, sebenarnya fotonya bagus, tapi untuk merepresentasikan tema kita kayaknya kurang gitu. Kurang. Jadi kalau misalkan dia ruang publik ya, mungkin nanti bisa memperlihatkan kursinya gitu, walaupun kursinya kosong, tapi kursi itu kan merepresentasikan bahwa dia akan diduduki oleh beberapa orang kan. Gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa ruangan itu yaitu untuk publik gitu, karena akan diduduki oleh banyak orang. Gitu teman-teman. Tadi kehapus ya, yang mau saya bahas tadi. Mana? Oh iya, kehapus. Oke, yang ini tuh, nah ini sama ya, kalau misalkan mau foto, frame itu kalau kita punya frame ya, kan kita membayangkan kalau misalnya ini kayak foto kita. Nah ini kan frame gitu. Jangan kalau semua itu kalian di sini full gitu. Tapi harus ada yang konstan ini, kalian bisa memfoto itu objek yang utama yang ingin kalian perlihatkan itu mana ininya. Oke. Salah. Objek yang ingin kita itu segini. Kok dia hilang ya? Ada di tengah-tengah gitu. Bisa di tengah-tengah ataupun di tepi gitu. Jadi ada ruang kosongnya gitu. Jangan semuanya tuh full kalian foto di satu bingkai gitu. Nanti jadinya tuh kurang nyaman dilihat oleh mata. Gitu. Oke. Ini Oke, selanjutnya yang ini tuh sebenarnya bagus. Cuman cahayanya aja kurang maksimal gitu. Mungkin karena habis hujan ya. Gitu. Nggak apa-apa sih kayak
ini tuh karena ingin kita tampilkan atau informasikan ke orang lain itu kurang, jadi butuh sentuhan editing. Oke, ini sebenarnya saya prefer kalau misalkan foto ini di horizontal ya, bukan yang portrait. Kemudian, nah untuk foto di gerbang seperti ini mungkin akan lebih bagus juga kalau ada kegiatan di situ, karena tidak semua kampus tuh bagian depannya kan untuk ruang publik ya. Gitu. Jadi akan lebih bagus kalau representasi dari beberapa orang yang beraktivitas di depan. Oke, kemudian ini komentarnya sama ya seperti yang awal. Ini sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus, tapi saya merasa ini akan lebih cocok untuk foto-foto detail gitu. Karena merepresentasikan warna, kemudian dia detail satu bangunan gitu. Karena kalau lihat sekilas, kalau mungkin kita nggak ada di lingkungan UMS, kita nggak akan tahu ini tuh PESMA gitu, bangunan publik gitu. Itu ya. Kemudian ini oke, bangunan publiknya tuh jalan gitu, tapi mungkin akan lebih cocok untuk tema yang lain gitu, ketidakteraturan gitu ataupun apa. Kalau untuk ruang publik kayaknya kurang ini ya, karena sebenarnya yang jualan di sini tuh dia ilegal nggak sih? Karena pasarnya nggak di sini kan, sebenarnya ada di kan ya. Gitu. Tapi ini fotonya bagus, pencahayaannya oke, tone warnanya oke. Oke, kemudian ini menurut saya juga akan lebih cocok untuk tema detail bangunan gitu. Kalau untuk ruang publik kurang, karena tadi ya ini merupakan bagian dari bangunan publik iya, tapi bukan tema yang diminta ruang publik gitu. Oke, ini yang tadi ya, yang SPBU tadi gitu. Ya kurang lebih komentarnya sama dari beberapa foto yang lain ya. Ini yang tadi saya pilihkan adalah foto-foto yang memang perlu direview. Sebagian besar dari kalian kesalahannya sama, mirip-mirip seperti itu terkait dengan angle pengambilan gambar, kemudian akan lebih bagus kalau dia horizontal gitu ya, kemudian akan lebih bagus kalau misalnya ada kegiatan atau aktivitas manusia yang ada di situ untuk bisa meng-highlight dari tema foto yang ingin kita tampilkan gitu. Oke, ada feedback teman-teman dari apa yang saya sampaikan?
Oke, kalau nggak ada, saya kasih tugas untuk minggu depan ya, sebelum kita masuk ke penjelasan terkait dengan project. Oke, bisa, ini udah saya share screen ya. Oke, bisa kelihatan? Oke, ya untuk tugas 2 ya, fotolah bangunan yang menurut kalian menarik di sekitarmu. Kemudian waktu pengambilan gambar jam 7 sampai jam 4 dengan cuaca yang mendukung ya. Kalau misalnya nggak mendukung, ya berarti mungkin fotonya besoknya aja. Gitu. Jadi tadi ya, kunci dari kita bisa dapat gambar yang bagus itu adalah pencahayaan. Jadi pastikan ketika kalian ngambil foto tuh jangan cuma ambil, tapi ngelihat juga cuacanya tuh seperti apa. Kalau cuacanya mendung dan kondisinya tuh kurang cerah, foto yang kita hasilkan nanti juga kurang maksimal. Gitu. Oke, kemudian ngambilnya jangan portrait ya, ngambilnya horizontal aja. Kemudian foto bangunannya aja, bangunan full bangunannya aja. Jangan dari detailnya tapi bangunannya. Kemudian pilih bangunan yang representatif yang kalian foto supaya nanti mudah untuk kita bahas. Itu ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dari tugas 2? Kalau foto bangunan gimana? Ya. Ya, oke. Ya, bye. Oh, oke. Oke, yang pertama terkait dengan foto yang ada tujuan ya. Nah, jadi misalnya gini, misalnya kita tujuannya adalah foto yang kita ambil untuk survei. Survei, misalkan kita mau mensurvei suatu kawasan dan kita mau melihat tipologi bangunannya. Nah, jadi yang harus kita foto adalah fasad bangunan depan dong ya. Dan fasad bangunan depan itu kan belum tentu estetik kan ya, karena kita suatu kawasan itu kita lihat konteksnya gitu. Mungkin dia kawasan lama yang mungkin ada bangunan yang rusak, ada dia bangunan yang mungkin sudah berganti fasadnya, bukan fasad yang asli lagi gitu. Dan itu belum tentu mungkin estetik gitu. Tapi tujuannya adalah kita mensurvei dan mendapatkan informasi gitu. Nah, jadi yang kita ambil yang itu. Jadi tujuannya itu ya, kalau foto estetik ya kita foto kita ngelihat dari komposisinya, kemudian bangunan itu bagus atau enggak, kemudian nanti editingnya kita mau tone yang seperti apa gitu. Itu sih maksud saya tadi seperti itu. Yang mau kita highlight di sini adalah nantinya mata kuliah ini tuh bisa untuk mendukung kalian di tugas-tugas yang lain dalam pengambilan gambar gitu loh. Karena kadang gini, yang saya lihat ya di beberapa mata kuliah yang mengharuskan kalian survei itu, harusnya kalian ngambil foto apa, tapi yang diambil itu foto yang lain gitu. Misalnya gini, kalian ingin melihat perbandingan bangunan-bangunan di kawasan itu, tapi kadang-kadang yang difoto itu bukan fasad bangunannya, tapi yang lain. Jadi fasadnya malah nggak kelihatan. Padahal kan sebenarnya tujuannya untuk melihat itu kan. Kalau tujuannya untuk melihat perbandingan fasad bangunan di suatu kawasan, ya berarti fasadnya dong yang harus difoto. Nah, kadang-kadang yang kita foto di satu bangunan itu fasadnya cuma separuh gitu, yang lainnya itu adalah yang kelihatan halamannya gitu. Nah, itu yang mau saya highlight di sini, harus saya fokuskan gitu. Jadi tergantung tujuannya apa. Tujuannya misalnya tadi survei, ya berarti seinformatif mungkin. Kalau misalkan tujuannya untuk estetik, ya tadi mungkin apresiasi ya. Nah, itu tergantung memang kita tuh mau ngambil apa, dari sisi mana bangunan itu paling estetik. Dan mungkin yang paling estetik bukan fasadnya, mungkin malah bagian dari ventilasinya gitu. Mungkin teksturnya yang bagus. Nah, itu yang mau kita foto, mungkin itu. Jadi tergantung tujuannya. Apa yang mau kita ambil di suatu foto itu, yang mau kita informasikan itu ya tergantung tujuan yang mau kita capai apa.
Nah, mungkin yang estetik tadi ya mungkin hanya untuk koleksi saja, atau mungkin hanya untuk kita apresiasi untuk kita masukkan ke sosial media gitu, atau hanya untuk aspek pendukung aja gitu, yang utama bukan yang itu. Itu maksudnya, Ubay. Bisa terjawab nggak dari yang saya jelaskan? Ya, itu. Ya, sama-sama. Maksudnya tadi itu. Ada chat. Untuk template tugasnya sama seperti yang kemarin kalian kumpulkan, nggak apa-apa. Jadi PDF aja, kemudian ada namanya, kemudian foto pengambilannya tuh jam berapa, kemudian lokasinya di mana gitu. Kemudian kalau misalkan ada informasi terkait dengan ISO dan sebagainya juga nggak apa-apa, walaupun belum saya ajarkan ya. Itu nggak apa-apa kalau mau ditampilkan. Tapi yang paling penting adalah pengambilan fotonya tuh jam berapa, sama lokasinya di mana. Itu Arif. Oke, jadi nantinya kalau kalian memfoto sesuatu untuk pendukung ya di mata kuliah yang lain, harus kita cek lagi ya tujuannya itu untuk apa gitu. Tujuannya untuk apa? Oke, teman-teman, masih ada feedback? Izin masuk, Bu. Ya. Oke, Irfan. Untuk tugas 2 ini, tadi spesifikasinya apa nggak, Bu? Soalnya slideshow-nya nggak bergerak. Oh, nggak ada spesifikasinya, hanya foto lah bangunan yang menurut kalian menarik aja. Boleh, terserah bebas, boleh. Ini terlihat nggak tugas 2? Terlihat. Nah, hanya ini aja, saya pengen ngeliat aja yang menarik tuh apa sih di sekitar kalian gitu. Boleh bangunan tradisional, boleh bangunan publik, boleh rumah orang, boleh mungkin restoran atau apapun. Bebas. Jadi bangunan kecil, besar boleh. Dan angle-nya terserah kalian, bebas. Bebas. Atau kalian mau memfoto bagian dari bangunan itu juga boleh, misalnya detailnya gitu juga boleh, nggak apa-apa. Takutnya kan kalian mungkin bangunannya banyak yang sama ya. Nah, supaya mungkin ada perbedaan, mungkin ada yang foto detailnya, mungkin sesuatu yang menurut kalian menarik. Gitu, bisa difoto. Nanti formatnya seperti yang kemarin ya, PDF, kemudian nanti diberikan nama, lokasinya di mana, kemudian jam pengambilan fotonya jam berapa. Supaya saya tahu, oh jam segitu ternyata mendung gitu, jadi kalian fotonya kurang maksimal, atau oh jam segitu udah cukup panas ya pada hari itu. Sama waktu pengambilannya ya, misalkan 23 September ataukah 24 September itu nanti dikumpulkan minggu depan hari Selasa. Selasa nanti saya kirimkan screenshot lengkap tugasnya di grup ya. Sama mungkin nanti minggu depan akan saya beri kantor KAK dari dokumentasi arsitektural supaya nanti lebih jelas. Ini sedang saya lengkapi. Gitu teman-teman. Masih ada feedback? Terakhir, Bu, apakah boleh diedit dikit-dikit, Bu, di Photoshop gitu? Kayak pencerahannya gitu. Soalnya kan fotonya pakai handphone kan, Bu, kan? Jadi, ya, boleh. Boleh. Boleh diedit. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, boleh diedit, teman-teman. Tapi kalau misalkan yang diedit bisa dikasih before after ya? Baik, Bu. Oke. Oke, gitu. Jadi formatnya PDF ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada feedback, masih ada feedback kah? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri kuliah sore ini ya. Terima kasih teman-teman sudah ikut kuliah saya. Kita ketemu minggu depan, insya Allah. Nanti online ataupun kita ketemu secara langsung, nanti akan saya kabari. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi absennya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya leave meeting.